Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai dan insyaallah Allah muliakan, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat, ya, riang gembira, semangat, dan juga ceria bahkan istiqomah untuk melaksanakan serangkaian aktivitas ibadah saum kita. Bahkan kita tambah untuk serangkaian saum kita ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik lainnya, seperti kita yang sama-sama duduk mendengarkan, menonton dan menyimak kajian taklim kelas iman online ini. Ya, mudah-mudahan ini pun menjadi jalan Allah menurunkan ridho, berkah serta ampunannya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai dan insyaallah Allah muliakan, insyaallah di kesempatan kelas iman di program Ramadan Ceria Perbatas Temu Perluas Ilmu ini akan membahas tentang bagaimana rahasia dan hikmah di balik aktivitas kegiatan berbuka puasa, buka saum. Dan kalau masih ada waktu, insya Allah kita akan masuk juga menjelaskan tentang tarawih, sholat tarawih. Anak-anakku yang saya cintai dan insya Allah Allah muliakan, yang pertama tentang bagaimana sebetulnya rahasia berbuka puasa. Sebelum bercerita lebih jauh, boleh dong saya bertanya dulu kepada anak-anakku sekalian. Biasanya kalau kalian berbuka puasa bagaimana? Dan seperti apa? Apakah makan minum biasa saja? Ya, atau mungkin berdoa biasa kemudian langsung makan? Anak-anakku yang saya cintai dan insya Allah Allah muliakan, ternyata tentang berbuka puasa ini banyak sekali rahasia-rahasia dan hikmah besar yang terkandung di dalamnya. Jadi berbuka puasa itu ternyata bukan sekadar proses atau cara kita ngebatalin puasa. Karena kita misalnya makan, ya, di pas azan maghrib, kemudian kita minum, setelah itu puasa kita batal, ya, dan melanjutkan aktivitas yang lain. Jadi ternyata bahwa berbuka puasa itu bukan sekedar kita proses membatalkan puasa kita di hari itu. Tapi ternyata anak-anakku, bahwa berbuka puasa ini ada beberapa rahasia yang insya Allah akan kita sharekan di kesempatan kali ini. Pertama, kita ambil dulu rujukannya, ya, sumbernya, ya, dari salah satu hadis Rasulullah, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud nomor hadis 2357. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aftara," apabila hendak berbuka. Jadi ketika Rasulullah hendak berbuka puasa, kemudian Rasulullah berdoa. Dan ini menjadi salah satu doa yang kerap diamalkan dan dibacakan ketika buka puasa oleh Rasulullah. Artinya kita pun sebagai umatnya afdal mengikuti apa yang memang Rasulullah contohkan dan ajarkan. Juga terkait doa berbuka puasa ini. Ini diambil dari hadis Abu Daud, ya, nomor hadis 2357. Bagaimana kalimat doanya? Zahabaz zama'u wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Jadi kita ketemu nih. Pertama, begitu misalnya azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka disitulah kita sambil mengucap Alhamdulillah, kemudian baca Bismillah sebelum kita meneguk air atau memakan kurma misalnya untuk membatalkan puasa kita, maka di situ muncul dari lisan dan hati kita zikir ataupun doa,
Zahabadz dhama'u, telah hilang haus. Wabtalatil uruq, begitupun tenggorokan ini sudah basah, ya. Wasabatil ajru, ditetapkan pahala. Tuh, Masya Allah, ditetapkan pahala. Buat siapa? Buat orang yang puasa dan juga berbuka. Insya Allah. Sebelum kita akan menjelaskan tentang nanti ada kata kuncinya di wasabatul ajru insya Allah, maka kita nyambung dulu dengan hadis Rasulullah yang lainnya, ya, yang salah satunya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan, dua kesenangan, ya. Lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kesenangan, dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrahu. Yang pertama, ketika dia bahagia ketika berbuka puasa. Dan yang kedua, ketika mendapatkan ganjaran atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita fokus. Yang pertama bahwa kata Nabi ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Nah, kebahagiaan pertama itu adalah ketika dia sedang berbuka. Masya Allah, ternyata saking bahagianya kita ketika mendengarkan azan maghrib berkumandang, bahwa di saat itu pula haus dan dahaga yang kita rasakan tuh hilang, saking bahagianya. Padahal nih ya, kalau siang hari ya, kalau tengah hari ini lagi panas-panasnya, lihat kecoa lewat katanya ya, kayak kurma ya, lihat air keluar dari keran saja serasa air sirup dan sebagainya. Itu godaan kalau kita puasa di siang hari tuh. Tapi Masya Allah, begitu azan maghrib berkumandang, ya, begitu muazin mengucapkan Allahu Akbar takbirnya, itu belum saja kita minum, belum saja kita memakan untuk membatalkan puasa, Masya Allah, lapar dan haus tuh seketika saat itu pun sudah hilang. Padahal tadi, siang tadi itu kita hausnya luar biasa misalnya ya, atau laparnya luar biasa. Kenapa coba bisa begitu? Karena ini ada keberkahan ketika sedang berbuka puasa. Dan ini terkait dengan kalimat tadi, doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah. Zahabaz zama'u, telah hilang rasa hausku. Jadi hilang rasa haus ini ternyata bukan pas saja ketika kita minum, tapi baru mendengar azan maghrib pun sudah hilang tuh. Pernah nggak anak-anakku sekalian ngerasain seperti itu? Tadi mah haus, nafsu, pingin minum ini, pingin minum itu, pingin makan A, pingin makan B. Tapi begitu azan berkumandang, hilang tuh rasa hausnya. Dan ini yang disebutkan di hadis yang kedua tadi, bahwa ada dua kesenangan, ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa, yakni ketika berbuka. Jadi saking senangnya, ya, saking senangnya. Sok aja kayak kalian misalnya apa tuh ya, misalnya kalian dapat hadiah lah ya, misalnya dapat hadiah sepeda baru, misalnya ini misal dapat hadiah sepeda baru dari orang tuanya. Saking bahagianya kalian punya sepeda baru, dipakai itu sepeda ya, pakai sepeda barunya, bersepedaan di luar. Tapi sekarang jangan dulu ya, karena sekarang masih wabah, masih belum kondusif lah ya. Kemudian kalian naik sepeda baru, saking bangganya, saking senangnya kalian naik sepeda keluar rumah gitu ya, naik sepeda keliling-keliling komplek, misalnya keliling-keliling rumah, saking senangnya tuh kalian ya, senyum-senyum gitu ya, pede karena yang kalian pakai sepeda baru ya, dan masih bagus gitu ya, terus enak gitu dipakainya sepedanya. Kalian saking senangnya dapat sepeda baru gitu ya, qadarullah, misalnya sepeda yang kalian pakai, yang kalian tumpang ini misalnya nginjak batu, kepleset, jatuh, bam, innalillahi, sampai kalian misalnya terjatuh dari sepedanya.
Tapi karena saking senangnya punya sepeda baru, ya, saking semangatnya punya sepeda baru, jatuh dari sepeda saja sampai lumayan agak keras misalnya, itu kadang nggak berasa, ya. Ya sakit sih gitu ya, namanya jatuh gitu ya. Tapi rasa sakit tersebut terkalahkan oleh rasa bahagia karena kita memiliki sepeda baru. Betul nggak? Wah, nggak dirasa deh. Ah, sakit ini nggak apa-apa. Langsung naik sepeda lagi, bangun lagi, jalan lagi. Tuh. Begitu. Kita pun sedang berpuasa. Ya. Saking bahagianya, saking senangnya, itu kalimat tadi. Zahabat zama'u. Hilang rasa haus nih, udah hilang. Masya Allah ya. Padahal kita belum minum. Padahal kita belum memakan untuk membatalkan puasa kita. Tapi kalimat Rasulullah, perhatikan. Zahabat zama'u. Telah hilang rasa hausku. Wabtalatil uruq. Ya. Sampai tenggorokan yang tadinya kering gitu ya, karena tidak terisi oleh makanan minuman seharian ya, 12 jam kurang lebih, itu basah karena ketika kita sedang berbuka puasa. Maka muncul ada kata kunci yang menarik. Coba nanti adik-adik perhatikan ya. Di hadis tersebut di ujungnya muncul kalimat wasabatal ajru, maka ditetapkan pahala. Nah, tentang ditetapkan pahala orang yang berbuka puasa ini, jadi Masya Allah, ada dua keuntungan. Tadi kan lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Satu ketika berbuka puasa, yang kedua dia mendapatkan ganjaran. Artinya salah satu ganjaran itu nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul doa dari Rasulullah tadi, wasabatal ajru. Dan ini yang ditetapkan pahala. Pahala buat siapa? Buat orang yang saum selama seharian penuh, kemudian dia berbuka, maka ditetapkan pahala oleh Allah. Dan Masya Allah, ada rahasia tentang kata al-ajru. Kata al-ajru ini sebetulnya tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Artinya al-ajru ini sesuatu yang mendapat. Al-ajru itu artinya balasan, ya, balasan, ganjaran. Dan konteks wasabatal ajru di situ artinya kalau kalian buka puasa nih ya, buka puasa itu mendapatkan pahala langsung dari Allah. Nah, tentang al-ajru ini balasannya itu dibagi dua. Pertama, pahala yang langsung diberikan saat itu pula. Jadi ketika kalian sudah berpuasa, nahan lapar, nahan haus, nahan tidak makan di siang hari, ya, bersusah payah kalian sabar melakukan itu semua, maka begitu muazin mengumandangkan azannya di waktu maghrib, saat itu pula langsung Allah tetapkan pahala. Alhamdulillah. Tuh, Allah tetapkan pahala. Dan yang menariknya, kata al-ajru di situ, pahalanya ada yang diberikan langsung saat itu. Jadi ketika kita buka, langsung Allah berikan pahalanya langsung saat itu. Makanya kalau kalian ada kesempatan misalnya sedang haji atau umroh di tanah suci, ya, atau kalian mungkin nanti kuliah di Saudi ya, di Madinah atau di Mekah misalnya, insyaallah ya, mudah-mudahan kalian kelak bisa kuliah di Madinah atau di Mekah atau di Mesir ataupun di negara Timur Tengah lainnya yang memang berkualitas tentunya ya. Kalau kalian misalnya di daerah Saudi sana ingin naik taksi, itu taksi bahasa Arabnya apa? Ujroh. Ya, dari kata al-ajru. Apa artinya ujroh? Bayarnya langsung. Jadi kalau naik taksi itu nggak boleh kalian kasbon gitu ya. Bang, nanti ya aku bayarnya ya. Nggak bisa. Katanya saja ada, kata tentang taksinya aja ada, sudah ujroh. Ya, artinya apa? Begitu kita turun bayar langsung. Atau bayar langsung di awal. Misalnya mau dari Mekah ke Tanaim misalnya ya, sekian real, itu langsung bayar berangkat. Makanya taksi di bahasa Arab itu ujroh. Dari kata al-ajru artinya apa? Dibayar langsung. Nah, begitupun pahala orang yang berbuka puasa, ada dua balasan yang Allah berikan. Satu, kata al-ajru itu dibayar langsung. Jadi Masya Allah, kalian buka puasa, setelah seharian berpuasa, pahalanya langsung diberikan saat itu pula. Artinya jadi tabungan kita insya Allah nanti di akhirat.
Dan yang kedua, Masya Allah nih, ada al-ajru atau pahala atau balasan yang ditangguhkan. Artinya tidak diberikan saat itu, tetapi diberikannya kapan? Nanti. Apa yang disebut nanti? Insya Allah di yaumil akhir. Ya, makanya pantas Allah menyediakan nanti di surganya Allah ada salah satu pintu yang Allah sediakan khusus pintu tersebut untuk orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah saum ketika hidup di dunianya. Itu al-ajru yang kedua. Jadi sambil kita belajar bahasa Arab ya sedikit-sedikit ya. Kata al-ajru itu apa tadi artinya? Pahala atau balasan. Jadi al-ajru atau pahala balasan tadi ada yang diberikan langsung oleh Allah ya. Kapan? Pas begitu kita buka puasa, di situ pahalanya langsung diberikan. Dan ada pahala yang diberikannya nanti. Dan itu menjadi salah satu surprise, kejutan dari Allah Subhanahu wa taala yang hadiahnya ini tidak akan pernah terbayangkan oleh materi, oleh sesuatu yang paling keren sekalipun yang ada di dunia ini. Masya Allah, ini rahasia wasabatal ajru. Ini tentang pahala. Jadi begitu kita buka puasa ini, Allah berikan pahala langsung, ada pahala yang ditangguhkan, artinya disimpan nanti. Allah berikannya nanti. Dan salah satu al-ajrunya Allah ini apa? Tadi, ada surga yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Namanya surga Ar-Rayyan. Bahkan di surganya nanti insya Allah, ya, salah satu kebahagiaan yang paling bahagia buat seorang hamba bernama manusia ataupun hamba Allah yang lainnya, surga indah, surga bahagia, surga menenangkan, surga segala ada. Tapi yang lebih indah, yang lebih mantap, yang lebih keren dari sekedar kita di surga apa? Bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menatap langsung wajah Allah. Tanda kutip ya, wajah untuk bahasa kita sebagai manusia. Wujud Allah langsung tanpa ada hijab yang menghalangi. Bisa kebayang? Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan jalan kepada kita dan kita mau menjalankan untuk istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya sehingga kita bisa ke surganya Allah dan bisa melihat seperti apa wujud aslinya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Masya Allah. Ya, sampai di sini tertariknya untuk terus istiqomah berpuasa dan berbuka puasa tentunya ya. Kenapa? Karena ada pahala yang Allah siapkan. Insya Allah ya. Jadi kalimatnya insya Allah. Kalau insya Allah yang dimaksud adalah Rasulullah di situ berarti 99, itunya pasti insya Allah. Ya, maka hadirin anak-anakku yang saya cintai dan Allah muliakan. Maka ketika kita sedang berbuka puasa, ya, begitu muazin berkumandang, terdengar azan maghrib berkumandang, kita langsung zahabadz dhama'u wabtalatil uruq wasabatil ajru insya Allah. Baru ya, misalnya makan atau minum, ya. Nah kemudian tentang makan dan minum. Namun sebelum kita tentang makan dan minum, lalu apa yang harus kita lakukan kemudian? Maka banyak di antara kita yang kadang melewatkan. Ada momen yang sangat menarik lagi. Ada rahasia yang keren juga. Selain tadi Allah siapkan dua balasan tuh, dua ganjaran yang diberikan langsung dan juga yang diberikan nanti. Apa? Yakni tentang terkabulnya doa. Jadi Masya Allah. Ada salah satu hadis ya. Rasulullah bersabda bahwa ada 3 golongan kata Nabi yang tidak tertolak doanya. Jadi mau minta apapun, 3 golongan ini insya Allah akan dikabul oleh Allah. Akan diterima oleh Allah. 1, yakni siapa? Yang pertama adalah pemimpin yang adil, imam yang adil. Ya, pemimpin yang adil itu bukan saja presiden, gubernur, bupati, lurah, RT, ya bukan. Yang disebut pemimpin di situ bisa jadi kalian. Kalau kalian di sini ada yang menjadi kakak yang paling besar gitu ya,
punya adik-adik, maka kalian jadilah kakak yang adil. Kalau di sini ada jadi orang tua, jadi ayah, jadilah ayah yang adil. Jadi bukan berarti berpikir imam yang adil itu adalah yang punya jabatan tinggi-tinggi dan besar-besar. Bukan. Ya, yang pertama imam yang adil. Yang kedua, kata Nabi, anak-anak perhatikan, simak hadis ini. Kata Nabi, 3 golongan orang yang tidak ditolak doanya. Satu tadi apa? Imam yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa. Orang yang berbuka puasa, diperjelas orang yang berbuka puasa. Masya Allah. Jadi orang yang berbuka puasa itu doanya sebetulnya tidak tertolak. Jadi kalimat tadi, kalimat zahabat dhama'u wabtalatil uruq wasabatil ajru insyaallah, itu doa awal, doa pembukaan, doa pemanasnya, doa pemanasannya. Tetapi yang paling penting lagi ternyata setelah kita membaca doa tersebut, ayo berdoa. Adik-adik mau berdoa apa? Meminta apa kepada Allah? Karena tadi disebutkan di hadis, doa orang yang berbuka puasa itu tidak tertolak. Artinya dikabul oleh Allah. Apalagi ini bulan Ramadan, Masya Allah. Dan yang ketiga, orang yang dizolimi. Ya, orang yang dizolimi itu doanya tidak tertolak. Maka kalau kalian merasa dizolimi oleh orang lain, gak usah benci, gak usah jadi marah dan sebagainya. Justru ini kesempatan untuk kalian. Kalau kalian merasa dizolimi oleh orang lain, kesempatan kalian untuk berdoa. Kenapa? Karena disitulah kalian tidak tertolak doanya. Nah, sekarang kita balik lagi. Tadi, yang kedua, bahwa orang yang berbuka puasa doanya tidak tertolak. Masya Allah. Berarti kalian ketika habis membacakan doa zahabaz dhama wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah, maka misalnya batalin dulu dengan seteguk air gitu ya, atau sebiji korma misalnya ya. Maka kemudian setelah itu jangan lupa berdoa. Maka dalam kesempatan ini saya titip para orang tua, khususnya mungkin di sini yang menjadi imamnya dulu, yang menjadi contohnya dulu adalah ayahnya. Maka si ayah begitu beres membatalkan puasa tadi ya, membaca doa tadi, kemudian berdoa, mimpin doa. Masa kita kalah dengan orang-orang yang agama di luar, orang-orang yang beragama di luar Muslim? Ada agama yang di luar Islam, mereka kalau mau makan, mereka kalau mau minum sambil mengepalkan kedua tangannya ya, disimpan kayak di dada begitu, kemudian mereka berdoa dulu. Ya. Si ayahnya berdoa dulu, kemudian si ibunya berdoa dulu, kemudian anak-anaknya berdoa dulu. Ada tradisi, ada kebiasaan orang-orang di luar Muslim sana, sebelum mereka makan dan minum, itu berdoa dulu kepada Tuhannya. Padahal ajaran ini adalah ajaran Islam. Lalu kita kenapa sebagai Muslim tidak mengamalkannya? Teorinya ada di kita, tetapi mereka yang mengamalkannya. Maksud dari hadis tersebut, maka kita punya teknis, punya cara. Anak-anakku jangan lupa ya. Jadi begitu kalian beres berdoa tadi yang zahabaz dhama'u wabtalatil uruq wasabatil ajru insyaallah, atau cukup bismillah misalnya ya, atau ada yang Allahumma laka sumtu wa bika amantu, walaupun ternyata menurut para ahli hadis ditelisik lagi bahwa hadis itu dhaif dan sebagainya ya. Setelah doa pembuka yang seperti itu, kalian berdoa dulu. Dan ini mohon titip para orang tua, khususnya mungkin ayahnya, pimpin dulu. Sebelum kita melanjutkan aktivitas berbuka atau ngebatalin atau memakan minum yang lainnya, itu pimpin doa dulu. Misal ini si ayah mimpin dulu. Ya mungkin kalau semuanya berdoa mungkin lama ya, keburu lapar, keburu gimana, mungkin digilir gitu. Jadi ada jadwal mimpin doa bersama dulu. Mungkin hari ini misalnya sama ayahnya dulu, sambil berdoa, ya Allah ya Rahman ya Rahim, si ayah misalnya ya. Alhamdulillah kami bisa berbuka saat ini, kumpul bareng bersama keluarga. Ya Rabb, pada kesempatan ini kami bermunajat kepadamu ya Rabb.
Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Ya Rabb, jadikan hamba-Mu ini menjadi imam, menjadi ayah, menjadi suami yang soleh buat istri dan anak-anakku. Maka yang lain misalnya istri dan anaknya tinggal mengaminkan, amin, amin, amin. Indah, Masya Allah. Besoknya misalnya giliran mamahnya. Mamahnya yang berdoa, yang mimpin doa ketika begitu beres doa pembuka tadi. Ya, ya Rabb, kata mamahnya ya, ini misal ya. Ya Rabb, kami bermunajat kepadamu ya Rabb. Di kesempatan ini jadikanlah hamba-Mu ini menjadi ibu, menjadi istri yang solehah ya Rabb. Mohon maaf ya Rabb, selama ini mungkin aku ini belum bisa menjadi ibu yang baik, belum bisa menjadi seorang istri yang solehah, belum bisa menjadi ibu ataupun istri yang bisa membahagiakan, menyenangkan dan menenangkan semuanya. Maka di kesempatan ini mohon maaf ya Rabb, dan berikanlah kekuatan petunjuk kepadaku ya Rabb untuk bisa menjadi seorang mama, seorang ibu, seorang istri yang benar-benar sesuai dengan ajaran dan tuntunan Rasulullah ya Rabb, sehingga kami menjadi ibu yang diberikan kekuatan iman dan takwa dan menjadi seorang ibu atau istri yang soleha. Yang lain amin, amin, amin. Masya Allah. Kemudian di hari besoknya, anak-anaknya, misalnya si kakak yang paling besar dulu. Ya, kalau anaknya lebih dari satu ya, si kakak dulu misalnya mimpin doa. Ya, begitu beres doa pembuka tadi mimpin doa. Ya Rabb, ampuni kami ya Rabb sebagai anak, belum bisa membahagiakan orang tua kami. Mungkin kami selama ini ya Rabb, kalau ngomong masih suka melawan, kalau ngomong masih suka nada tinggi, kalau ngomong masih suka ngebentak, mata kadang melotot ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb sebagai anak ya Rabb. Dan yang paling ajaib lagi Masya Allah, ternyata keluar dari lisan mulut anak-anak kita doa misalnya begini. Menurut si kakak nih, misalnya si kakaknya ini berdoa, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada ayahku, lahir dan batinnya, untuk bisa mencari nafkah yang halal dan berkah ya Rabb. Karena aku tahu ya Rabb, ayahku ini pasti capek, pergi pagi, pulang sore, bahkan malam, untuk bisa menafkahi dan memberlangsungkan kami tetap hidup, menjalani kegiatan sehari-hari ya Rabb. Maka ya Rabb, berikanlah kekuatan kepada ayahku, agar dia disehatkan, diselamatkan, dilindungi, dan diberikan rizki yang halal dan berkah oleh-Mu ya Rabb. Masya Allah, Pak, Bu, bayangkan kalau itu doa muncul keluar dari lisan anak kita. Kemudian besoknya misalnya adiknya berdoa, ya Rabb, aku belum bisa membalas kebaikan mamahku ya Rabb. Betapa banyak dan besar pengorbanan yang sudah diberikan dan dikeluarkan oleh mamahku ini. Namun sampai detik ini kami belum bisa membalasnya ya Rabb. Maka ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Dan mohon ya Allah, jadikanlah ibuku ini ibu yang benar-benar bisa menjadi surga di rumah, di dunia, bahkan di akhirat kelak. Ampuni dosa-dosanya ya Rabb. Berikan petunjuk kepadanya ya Rabb. Berikan keselamatan, kebahagiaan dalam hidupnya. Ini contoh doa-doa yang dipanjatkan ketika setelah berbuka puasa dengan doa pembuka tadi. Mau bismillah saja misalnya. Atau yang dicontohkan juga oleh Rasulullah, zahabaz zama'u wabtalatil uruq wasabatal ajr insyaallah misalnya. Atau ada yang Allah malika sumtu bika amantu ala rizika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa pembukanya yang awalnya. Tapi yang terpenting lagi adalah tadi kita berdoa. Masya Allah, kalau tradisi ini, kebiasaan ini dilakukan setiap hari oleh keluarga muslim dimanapun yang berbuka puasa dan melaksanakan puasa, Allahu Akbar, bukan tidak mungkin Allah ngasih sakinah mawadah warahmah ke dalam satu rumah tersebut. Karena setiap berbuka puasanya dihidupkan dengan doa-doa yang dipanjatkan. Intinya kita minta kepada Allah agar disolehkan oleh Allah. Karena kalau Allah sudah mensolehkan seseorang, maka tidak ada sedikit pun orang yang bisa menyesatkannya. Ya. Namun kalau Allah sudah tidak memberikan petunjuk kepada seseorang, maka tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan
petunjuk dan keselamatannya. Anak-anakku yang saya cintai dan Allah muliakan, insya Allah ini momentum yang sangat berharga untuk kita ketika sedang berbuka puasa. Maka ini rahasia ketika kita sedang berbuka puasa. Titip, jangan sampai kita melewatkan serangkaian aktivitas dan rahasia-rahasia seperti tadi. Ya, kenapa? Karena orang puasa itu doanya itu ditunggu oleh Allah, Apalagi ketika sedang berbuka, Allah nunggu. Maka sayang banget, Allah ini sudah nunggu, mana hambaku yang mau minta kepadaku, mana hambaku yang mau berdoa kepadaku. Tapi kita saat itu tidak langsung berdoa, karena kita mungkin mata kita keburu dihunuskan oleh panas setan. Melihat comro gitu ya, ya Allah ya, melihat bala-bala, melihat kolak ya, melihat cendol, ya Allah ya, melihat cimol, melihat seblak, waduh langsung kalap. Begitu Allahu Akbar, bismillah, serbat langsung ambil cilok, serbat langsung ambil seblak, serbat langsung ambil bala-bala. Ya Allah, kita banyak setiap buka puasa ini melewatkan untuk berdoa kepada Allah. Padahal tadi ada rahasia yang sangat luar biasa. Makanya tahan dulu. Ya, sebelum kita menikmati sajian atau hidangan berbuka puasa yang lainnya, tahan dulu. Cukup tadi setelah berdoa zahaba dhama'u dan seterusnya itu, cukup minum dulu gitu ya. Kemudian berdoa dulu, Bang. Enggak usah lama-lama berdoanya, mungkin 1 menit, 2 menit atau 3 menit ya. Digilir dan semuanya tinggal mengaminkan. Masya Allah, ini akan menjadi tradisi dan kebiasaan yang baik. Bahkan bakal menjadi akhlak yang baik. Masya Allah. Kita berusaha ya, mencoba. Mulai buka puasa nanti, kita coba praktikkan itu. Dan yang harus mencontohkan, pertama kalinya adalah ayahnya. Siapa? Ayahnya. Silahkan, pimpin mereka. Pimpin anak-anak kita. Pimpin istri kita. Anak-anakku yang saya cintai, dan insya Allah Allah muliakan. Kemudian itu tentang rahasia di waktu-waktu berbuka puasa. Masya Allah. Ya. Kemudian kalau ditanya tentang bagaimana atau kita buka puasanya dengan apa? Maka kalau Nabi itu buka puasanya, ya, Rasulullah itu buka puasanya memakan rutob. Rutob itu kurma basah. Nah, jadi kalau kalian pun ingin mengikuti cara Nabi, boleh. Ya, buka puasanya dengan kurma basah. Kalau tidak punya kurma basah, kurma kering. Ya. Kalaupun misalnya, aduh gimana ini Ustadz, saya tidak punya kurma basah, saya tidak punya kurma kering. Jangankan untuk beli kurma, untuk makan sehari-hari saja misalnya tidak mampu, maka bisa minum air putih. Masya Allah. Karena ternyata menurut para ahli kesehatan, ya, kurma ya, rutob tadi, kurma basah, kurma kering maupun air putih itu mengandung enzim yang sangat bagus. Nah, enzim nanti mungkin lebih jelasnya dijelaskan oleh para, atau tanya ke orang tua atau ada ahli kesehatannya. Karena ketika kita sedang berpuasa ini banyak kehilangan zat atau enzim. Maka salah satu untuk menggantikan enzim yang hilang ketika kita berpuasa itu adalah dengan memakan kurma atau air putih cukup. Jadi Masya Allah, ternyata Islam memberikan alternatif. Kalau kita tidak punya uang untuk membelikan kurma, maka minum air putih untuk membatalkan pertamanya. Jangan begitu Allahu Akbar, celebek langsung. Apa itu celebek ya? Langsung makan rarawan, gehu, batagor. Wah, sudah tuh. Ya, yang pertamanya apa? Kurma dulu. Kalau nggak air putih. Jadi ternyata apa yang dicontohkan oleh Rasulullah kemudian digali oleh para ahli kesehatan, ini nyambung. Ada keberkahan di dalamnya, ada kebaikan di dalamnya. Maka mudah-mudahan kita pun kalau tidak mampu membeli kurma, cukup dengan air putih dulu untuk membatalkan. Jangan dulu yang lain-lain. Ya. Dan di sini kita artinya berpikir, ya Allah, alhamdulillah, walaupun sekarang dalam keadaan wabah corona gitu ya, COVID-19 istilahnya mewabah di mana-mana. Tapi kita alhamdulillah masih bisa buka puasa bersama dengan orang tua kita, dengan keluarga kita. Ya. Bahkan enak-enak insya Allah. Tapi lihat saudara-saudara kita. Maka kita pun harus punya kebiasaan untuk memberi di bulan Ramadan. Makanya salah satu pemberian orang untuk berbuka puasa yang afdol adalah memberi makanan untuk berbuka puasa, yakni berupa kurma.
ya, atau air putih. Karena selain sunnah ternyata ada kebaikan dan manfaat yang sangat besar di balik itu semua. Anak-anakku yang saya cintai dan insya Allah muliakan. Ternyata berhubung waktu juga, ya, rupanya tidak cukup untuk menjelaskan tentang tarawih dan serangkaian aktivitas tarawih dan juga hikmah lainnya tentang tarawih. Insya Allah mungkin tarawih akan kita sampaikan di episode berikutnya, di kelas iman episode berikutnya insya Allah. Maka sampai di sini dulu pembahasan tentang bagaimana rahasia berbuka puasa. Masya Allah, ternyata banyak hal yang kita pahami insya Allah detik ini. Mudah-mudahan ya kita pahami dan kita bisa mengamalkan. Dan tolong titip doakan saya. Doakan saya semoga bisa istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya. Dan juga kalian semua bisa istiqomah dan bisa menjadi orang yang lebih keren lagi, lebih hebat lagi dari saya, lebih mantap lagi, lebih bagus lagi keilmuannya daripada saya insya Allah. Ya, maka insya Allah Ramadan ini adalah momentum kita untuk berbuat baik dan berubah menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang saya bisa sampaikan di kesempatan kelas iman hari ini tentang rahasia berbuka puasa. Mudah-mudahan berkenan di hati dan pikiran kalian semua. Dan mudah-mudahan kalian pun senang ya mendengarkannya insya Allah. Demikian yang saya bisa sampaikan di kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Insyaallah ketemu lagi di hari besok di penjelasan yang berbeda di kelas iman di program Ramadan Ceria. Perbatas temu, perluas ilmu. Akhiru da'wani alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.